بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah pertemuan kali ini ya kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla ya, mengkaji ilmu agama, ya, mengkaji ilmu fikih. Ya. Mudah-mudahan ya, segala jerih payah kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pula ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Bab yang ke-8 ya. Kita masuk ke bab yang ke-8 dari kitab Fikih Muyassar dari kitab Toharah. Kita masuk ke bab ke-8 yaitu tentang tayammum. Ya. Akan dibahas tentang beberapa pembahasan ya, beberapa poin mengenai hal ini. Kita mulai dari makna tayammum itu sendiri. Makna dari tayammum ya. Tayammama ya tayammamu tayammuman ya, artinya menuju atau menyengaja ya. Menuju atau menyengaja ya. Itulah makna dari tayammum secara bahasa. Adapun dalam istilah syar'i ya, tayammum adalah ya, mengusap wajah ya, kedua tangan ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla atau sebagai bentuk ibadah. Ya. Sebagai bentuk ibadah, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu sebagai bentuk ibadah. Baik. Kita masuk ke dalam poin-poin yang berkaitan dengan tayamum. Poin pertama yaitu hukum tayamum dan juga dalil akan disyariatkannya tayamum. Ya. Yang perlu diketahui ayuhal ikhwah bahwasanya tayamum merupakan rukhsah ya, atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla bagi ya, umat ini ya, bagi khususnya umat ini ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mereka hendak sholat namun tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman ya tentang tayamum ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Itu penggalan pertama tentang wudu ya, tentang wudu. Kalau kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian dan basuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Penggalan ayat yang berikutnya, apabila kalian junub maka hendaknya kalian bersuci, maksudnya dengan mandi. Oke. Jadi ayat pertama wudu ya, penggalan pertama, penggalan kedua tentang mandi. Kemudian penggalan yang ketiga, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, namun ketika kalian sakit atau safar ya, atau salah satu dari kalian ya dari tempat buang air ya atau selesai buang air besar awlamastumun nisa atau kalian setelah ya menyentuh wanita falam tajidu ma'a kemudian kalian tidak sholat dan tidak mendapatkan air ya maka apa solusinya fatayammamu sa'idan thayyiba
Ya, bertayamumlah dengan tanah yang baik ya dan suci ya. Usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian. Itu ayat tentang tayamum. Baik. Kemudian di akhir ayat Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita kenapa ada rukhsah berupa tayamum ini. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Ya. Tujuan disyaratkannya tayamum ya, yaitu Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah menghendaki kemudahan berarti ya. Berarti agama yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada kita adalah agama yang mudah, yang tidak dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tujuan lainnya adalah walakin liyutahhirakum ya. Hendak membersihkan kalian ya. Kalau kalian nggak punya air, maka silakan pakai debu ya. Kemudian yang terakhir, yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, itulah dalil ya, yang mencakup tiga hal ya, tentang wudhu, mandi, ya, dan juga tayamum. Dan ditutup dengan hikmah kenapa ada syariat tayamum. Baik, itu dari Al-Quran. Ya. Dalil dari Al-Quran hanya satu ayat itu saja. Baik. Kemudian dalil lain yang dijadikan sandaran atau pondasi akan disyaratkannya tayamum ya, ketika nggak ada air, yaitu hadis riwayat Tirmidzi ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "As-sa'idut thayyib kafika." Tanah yang suci itu cukup bagimu. Wa illam tajidil ma'a 'ashra hijaj. Meskipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma'a fa'amissahu basharataka. Namun bila kamu menemukan air, maka sentuhkanlah air tersebut pada kulitmu ya. Artinya mandilah atau berwudulah. Misalnya turun hujan ya, maka silahkan kamu berwudu atau mandi. Baik. Kemudian dalil yang lain pula ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan juga sarana bersuci. Maksudnya adalah tanah ya. Al-ardu di sini adalah tanah. Segala tanah yang ada di muka bumi ini yaitu suci. Ya, dan juga segala tanah yang ada di muka bumi ini boleh digunakan untuk masjid atau tempat ibadah. Ya. Dimanapun ya bumi dibijak, maka di situ boleh digunakan untuk masjid ya atau tempat ibadah. Kecuali nanti ya kalau memang sudah ada beberapa hal ya seperti kuburan atau kamar mandi ya atau tempat-tempat yang kotor ya atau tempat-tempat sampah dan semacamnya ya yang tidak bersih dan tidak suci maka tidak boleh sholat di sana. Namun umumnya ya asalnya segala tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk masjid ya. Baik. Dan segala jenis debu ya atau tanah itu boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Itu dalil dari hadis Nabi SAW. Kita cukup bawakan dua saja dan itu sudah cukup untuk menjadi hujah bagi kita akan disyariatkannya tayammum bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan air. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Ya. Kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya tayammum jika syarat-syaratnya terpenuhi dan bahwa tayamum itu menggantikan wudhu atau mandi ya. Maka dengan tayamum diperbolehkan sholat ya, tawaf, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan untuk bersuci ya, bersuci atau berwudhu dengan air ya. Sholat, tawaf, baca Al-Quran itu ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk bersuci sebelumnya. Dan bagi siapa saja yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk menggunakan air maka dia boleh bertayamum dan itu telah disepakati ya keabsahannya oleh seluruh ulama ya.
Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ikhwati fillah, yaitu syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Tayamum diperbolehkan bila tidak mampu menggunakan air. Penyebabnya bisa karena memang tidak ada air, ya, karena kekeringan, atau dia ada di tempat yang tidak ada airnya, ya. Atau karena takut bahaya jika menggunakan air, ya. Baik itu karena dia sakit, ya, atau luka bakar, ataupun semacamnya, atau karena sebab dari luar seperti cuaca yang sangat dingin, atau mungkin sebab-sebab lain, ya, seperti mungkin, ya, dia ada di daerah yang airnya dikuasai oleh binatang buas atau dikuasai oleh, ya, musuh dan dalam kondisi perang, ya. Maka kondisi-kondisi tersebut, ya, dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, ya. Dia diperbolehkan untuk bertayamum. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imran bin Husain, ya, dia bertanya kepada Nabi tentang, ya, kalau di safar, ya, di tengah padang pasir, di tengah gurun, ya, tidak mendapatkan air, bagaimana cara sholatnya, ya, untuk bersuci. Maka, Nabi SAW menjawab, alaika bis-sa'idit thayyib, hendaknya kamu menggunakan tanah yang suci, fa innahu yakfika, karena itu cukup bagimu, artinya cukup, ya, sebagai media untuk taharah, menggantikan wudhu'mu. Kemudian para ulama menyebutkan tentang syarat sah tayamum. Apa saja syarat-syarat dari tayamum itu? Yang pertama adalah niat, yaitu niat dia bertayamum untuk melakukan ibadah seperti sholat, ya, atau memang dia bertayamum untuk, ya, misalnya membaca Al-Quran, ya, atau untuk tawaf, ya. Ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk bersuci sebelumnya. Baik, jadi dia tayamum memang harus menghadirkan niat di situ. Niat tayamum sebagai pengganti wudhu. Kemudian yang kedua adalah Islam. Dia adalah Islam karena ibadah tidak sah dari orang kafir. Kemudian berakal karena tidak sah ibadah dilakukan oleh orang gila atau orang yang pingsan, ya. Dan yang keempat adalah tamyiz, ya. Artinya anak tersebut sudah, ya, memasuki usia kurang lebih sekitar 5 atau 6 atau 7, ya. Dan tidak sah dari anak yang belum mumayyiz, ya. Tamyiz itu kurang lebih sekitar 7 tahun, ya. Ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung anaknya, ya. Adapun usia, ya, kurang dari itu, kurang dari 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya, maka dia belum mumayyiz, ya. Baik, dia tidak sah tayamum, bahkan dia mungkin juga belum wajib untuk sholat, ya, bagi orang-orang tersebut, ya. Orang yang tidak berakal, ya, atau anak kecil yang masih kecil sekali, 1 sampai 5 tahun, maka, ya, mereka pun belum mendapatkan, kewajiban untuk menjalankan syariat, atau sebelum menjadi mukallaf, istilahnya belum menjadi mukallaf. Kemudian syarat sah tayamum yang berikutnya dan yang paling penting yaitu tidak mampu menggunakan air, baik itu karena memang tidak ada airnya, ya, karena kekeringan, ya. Sebagaimana firman Allah, "Falam tajidu ma'a." Lalu kalian tidak mendapatkan air, ya, di safar ini biasanya, tatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Atau yang kedua, karena takut akan bahaya, ya, membahayakan kesehatan seperti sakit yang bisa makin parah atau terlambat sembuh bila menggunakan air, ya, seperti luka bakar ataupun lain semacamnya, ya. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum marada, jika kalian sakit, maksudnya adalah sakit yang menghalangi, ya, tidak bisa, atau yang sakit yang membuat seorang tidak bisa menggunakan air, tidak boleh kena air. Baik. Tentang, ya, orang yang sakit ini, ada asbabul wurudnya juga, atau salah satu dari asbabul wurud suatu hadis, ya. Adalah sebuah syariah atau sebuah pasukan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, ya. Dan Nabi tidak ikut di sana, ya. Namanya syariah, ya, pasukan utusan. Kemudian, ya, setelah mereka selesai dari tugasnya, dari misinya, ya, ada beberapa sahabat yang terluka di kepala, ya, yang terluka di kepala. Kemudian, ya, waktu malam, ya, dia junub.
Dan ini memang umumnya terjadi bagi orang yang lelah atau kelelahan ya. Setelah selesai perang, perjalanan panjang, kemudian juga terluka, dia junub ya, mimpi basah. Ya. Kemudian dia pun bertanya kepada teman-temannya, bagaimana ini gitu kan? Orang junub harus mandi, sementara kepala saya sedang diperban. Ya. Ada luka besar di kepala yang nggak boleh kena air. Ya. Maka teman-temannya ya, karena keterbatasan ilmu mereka atau mungkin belum sampai ilmu kepada mereka, mereka mengatakan mandi ya, bagaimana biasa ya, karena ya mereka belum mengetahui tentang adanya rukhsah tersebut ya. Orang yang mampu mandi ya mandi aja. Kamu masih mampu untuk mandi kayaknya gitu, maka mandilah. Maka kemudian dia pun mandi mengikuti saran dari teman-temannya. Nah, kemudian ketika dia mandi, ya ternyata lukanya pun semakin menganga, semakin terbuka lebar. Kemudian akhirnya dia meninggal karena sebab tersebut. Karena sebab tersebut. Maka kemudian kejadian tersebut ya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar, ya, marah besar terhadap ya, teman-teman itu tadi yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, tentang mereka, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya karena fatwa yang ngawur tersebut. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu ketika mereka tidak tahu? Jangan mengarang-arang fatwa sendiri. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya. Kemudian di akhir hadis ya, Nabi menjelaskan ya, cukup dengan tayamum saja. Cukup dengan tayamum ya. Orang-orang yang nggak bisa kena air karena luka itu cukup dengan tayamum. Di sini hadisnya tidak lengkap ya. Karena kita mengikuti kitab aslinya. Oke, syahidnya adalah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tahu poin penting dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bagi orang yang nggak mampu untuk bersuci seperti biasa maka dia bertayamum. Baik. Kemudian atau karena cuaca yang sangat dingin yang membahayakan jiwa maka dia pun boleh untuk bertayamum. Sebagaimana kisah Amr bin Al-As ya radhiyallahu anhu. Ya. Ihtalamtu fi lailatin baridah. Aku ya mimpi basah di malam yang sangat dingin. Ya. Fatayammamtu wa sholaitu bi ashabi. Maka aku ketayamum dan mengimami sahabat-sahabatku dalam sholat subuh. Ya. Oke. Ini terjadi di musim dingin. Ya. Di musim dingin biasanya ketika para sahabat ini dikirim atau ada perjalanan ya ke suatu daerah. Ya, ke suatu daerah, biasanya daerah Syam, ya, daerah Syam yang memang di sana terkenal sangat dingin ketika musim dingin, ya. Ketika musim dingin bahkan mungkin sampai turun salju, ya, sampai turun salju, ya. Dan ketika itu mereka tidak memiliki perapian dalam kondisi safar, tidak memiliki perapian, tidak sempat untuk menyalakan api, ya. Dan sementara Amr bin As ini adalah seorang senior sahabat, ya, seorang pemuka sahabat dan juga pemimpin rombongan kala itu, ya, pemimpin rombongan safar kala itu. Dan ya, dia ihtilam, kemudian dia bertayamum. Dan setelah tayamum dia pun sholat mengimami ya anak buahnya. Dan ini juga merupakan apa namanya amal dari para sahabat. Ya. Amal yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun telah diamalkan oleh para sahabat ya, tentang bolehnya tayamum karena uzur-uzur atau ya, kondisi yang mendesak. Salah satunya yaitu seperti dalam hadis ini yaitu kisah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian syarat bertayamum yang keenam. Syarat bertayamum yang keenam adalah bertayamum dengan tanah yang suci. Ya. Dan umumnya semua tanah, asal dari segala tanah itu adalah suci, tidak najis. Ya. Tanah yang najis adalah tanah yang mungkin ada bangkai di sana, ya, atau dijadikan sebagai tempat ya, buang sampah dan semacamnya. Gitu. Jadi umumnya tanah itu adalah suci, tidak najis. Kemudian
Tanah yang digunakan untuk bersuci itu adalah tanah yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan, ya, yang ada debunya, ya, yang ada debunya yang nempel di tangan. Ya. Tanah depan rumah, tanah pekarangan, ya, selama ada debu yang menempel di sana, ya, ketika kering, maka itu, ya, bisa digunakan untuk bertayamum. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "As-sa'id turabul harsi. Wat-tayyib at-tahir." Sa'id itu contohnya adalah, maksud di sini adalah contohnya adalah tanah ladang, ya. Ladang, tanah ladang, ladang gandum atau ladang kurma, ya. Umumnya tanah di sana kering, ya, tidak seperti di, ya, Jawa. Kalau Jawa itu tanahnya sawah, ya, sawah berair. Kalau ladang ini yang tidak terendam air, yang tidak terendam air, maka umumnya ada debunya, ada tanahnya di sana, ya. Tanah pekarangan, kalau kita tanah pekarangan, tanah-tanah di pinggir jalan itu juga, ya, bisa disebut sa'id, ya. Kemudian maksud dari at-tayyib adalah tahir, tanah yang suci, bukan tanah yang terkena najis atau bukan sebagai bekas kandang, ya, atau tempat sampah, ya, atau tempat pembuangan dan semacamnya. Baik. Maka jika tidak ada tanah, misalnya dia ada di gedung, ya, dia ada di gedung, maka bisa dengan pasir atau batu, ya. Maka dia bisa kumpulkan pasir-pasir yang ada atau debu-debu yang ada ataupun batu, ya, yang ada di sana. Kemudian dia cari pasir di sekitar itu, ya. Kalau batunya bisa dihancurkan dengan menjadi batu, maka itu juga boleh. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau ada tanah soid tadi, ya, tanah ladang, pakai tanah itu. Tapi kalau misalnya di gedung yang nggak ada, maka silakan cari sebisa mungkin, ya, mengumpulkan debu-debu, baik itu debu di dinding, ya, ataupun di atap dan semacamnya, maka itu juga boleh digunakan untuk bersuci, ya. Al-Auza'i berkata, pasir termasuk dari jenis soid, ya. Pasir termasuk dari jenis soid. Kemudian poin yang ketiga, itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja yang menyebabkan tayamum menjadi batal? Yang pertama yaitu segala hal yang membatalkan wudhu, ya, sebagaimana telah kita sebutkan di awal, yaitu segala hadas yang keluar dari dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, ya. Kemudian, ya, hal termasuk juga hal-hal yang mewajibkan mandi, ya, seperti ihtilam, ya, atau junub dan semacamnya, maka itu dia juga wajib mandi. Atau hal-hal tersebut membatalkan tayamum, ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu dan mandi itu pun juga termasuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian membatal tayamum yang kedua adalah dia menemukan air atau hujan, atau misalnya datang orang yang bawa air, ada mobil tangki air, ya. Maka tayamumnya pun menjadi batal. Kalau misalnya dia sudah tayamum dan belum sholat, maka dia wajib untuk berwudu. Ambil air tersebut digunakan untuk wudu. Tapi kalau dia sudah tayamum dan sudah sholat, maka sudah, ya, dia tidak boleh, ya, atau dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Ya, baik. Kemudian jika misalnya ketika dia tayamum, ya, kemudian dia sholat, kemudian datanglah mobil air. Maka ketika di tengah-tengah sholat tersebut, maka dia boleh untuk membatalkan sholatnya. Dan menurut sebagian ulama, dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Dia wajib membatalkan sholatnya, kemudian berwudu. Pakai air, ya. Kemudian setelah itu sholat lagi. Kemudian pembatal tayamum yang ketiga adalah hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, ya, seperti sembuh dari sakit atau hilangnya rasa takut, ya, atau hilangnya dingin. Ya, kalau tadi dingin sebabnya, maka dengan adanya misalnya api yang sudah menyala atau adanya kompor dan semacamnya, ya, itu ya, menjadikan tayamum menjadi tidak berlaku lagi. Baik. Kemudian tentang tata cara tayamum, ya, tata caranya cukup simpel.
Pertama niat, ya, maksudnya dia niat tayamum menggantikan wudhu ya untuk melakukan ibadah-ibadah yang harus bersuci terlebih dahulu seperti sholat, tawaf ataupun membaca Al-Quran. Kemudian membaca basmalah ya seperti wudhu ya. Kalau wudhu sebelumnya baca basmalah hukumnya sunnah. Ini pun tayamum juga disunnahkan membaca basmalah. Kemudian menepukkan kedua tangan ke tanah satu kali ya kemudian ditiup atau menepuk tangan agar debunya tidak berlebihan. Ya maksud dari meniup ini ya adalah supaya debunya tadi tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak ya. Bisa dengan meniup atau dengan menepuk ya. Jadi di sini ada tujuannya ya. Ada maksud dari disyariatkannya meniup atau menepuk itu yaitu supaya debu yang digunakan nggak terlalu banyak ya. Ya, jadi itulah tujuan ditepuk atau ditiup debu-debu itu ya. Agar debunya tidak berlebihan. Kemudian setelah apa namanya diambil secukupnya ya setelah ditiup tadi dan masih ada sisa-sisanya, maka sisa itulah yang diusap ke wajah, ya, yang diusap ke wajah, kemudian langsung ke kedua tangan hingga pergelangan, ya. Kedua punggung telapak tangan maksudnya di sini, hingga pergelangan. Itulah tata cara tayamum. Dalilnya adalah hadis dari Ammar bin Yasir, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kafaini. Tayamum itu cukup dengan darbah. Darbah itu satu kali pukulan atau satu kali tepukan ya, ke tanah yang digunakan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ini hadis dari Ammar bin Yasir Al-Kaffain. Yang maksudnya adalah punggung telapak tangan. Yang bagian dalam dan juga bagian luar. Dan dalam hadis yang lain, inna kana yakfika an tasna'a hakadha fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadaha thumma massah biha dhahra kaffihi bishimalihi wa dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu. Ya, cukupkan kau berbuat seperti ini, lalu beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul tanah dengan telapak tangannya satu kali, lalu meniup atau membersihkan tangannya, ya, supaya nggak terlalu banyak debunya. Kemudian mengusap punggung tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya, lalu mengusap wajahnya. Oke. Di hadis ini yang diusap adalah tangan dulu, baru kemudian wajah, ya. Ya, sementara di hadis Ammar tadi wajah dulu baru tangan. Kemudian para ulama ya mereka menarik kesimpulan ya urutannya adalah ya wajah dulu baru tangan sebagaimana dalam wudhu sebagaimana dalam wudhu maka dimulai dari muka baru tangan maka demikian pula dalam tayamum dimulai dari muka kemudian tangan. Itulah tata cara tayamum. Baik, apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di chat. Ya, silakan dituliskan di chat. Sementara kita lanjutkan dulu. Ya. Bab ke-9 tentang najis dan tata cara mensucikannya. Baik. Bab tentang najis ya, macam-macamnya ya, dan juga tata cara mensucikan najis tersebut. Oke. Baik, di bab ke-9 ini juga ada beberapa poin pembahasan. Ya, ada beberapa poin pembahasan kurang lebih sekitar tuh dua, tiga, kurang lebih tiga poin. Baik, kita mulai dari poin pertama tentang definisi najis dan juga jenis-jenisnya. Definisi dari najis adalah setiap benda yang dianggap kotor, setiap benda yang dianggap kotor secara tabiat manusia membenci atau merasa jijik dari hal tersebut dan diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Ya. Diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi atau disingkirkan. Ya. Dijauhi atau disingkirkan. Itu adalah najis. Ya. Setiap benda yang dianggap kotor menurut tabiat manusia, ya,
Kemudian oleh syariat pun ya diperintahkan supaya disingkirkan atau dijauhi. Kemudian najis terbagi menjadi dua jenis. Ya, pertama adalah najis ainiyah, najis nyata atau hakiki atau zat yang najis ya. Yaitu najis yang zatnya sendiri adalah najis ya, dan tidak dapat disucikan dalam keadaan apapun karena hakikat benda tersebut memang benda najis ya. Contohnya ya kotoran keledai, kotoran manusia ya, dan juga kotoran hewan-hewan yang tidak dimakan ya. Air kencingnya ya, air kencing manusia dan semacamnya, darah ya, darah menyembelih ya, itu adalah benda-benda najis. Artinya air kencing ini ya tidak bisa disucikan ya. Air kencing manusia itu tidak bisa dibersihkan atau tidak bisa disucikan. Kotorannya tetap najis ya. Dia tetap najis dan kotoran tersebut tidak bisa diubah menjadi sesuatu yang suci. Dia harus dibuang atau disingkirkan. Itu adalah najis ainiyah, bendanya yang najis. Kemudian jenis kedua adalah najis hukmiyah, najis hukum atau status, yaitu najis yang bersifat abstrak, bukan benda fisik yang terdapat pada anggota tubuh dan menghalangi keabsahan sholat. Ya. Contohnya seperti hadas kecil, ya, keluar angin atau buang air kecil dan besar yang disucikan dengan wudhu. Hadas besar seperti junub yang disucikan dengan mandi besar ya, dan atau ghuslu. Baik, itu adalah najis hukmiyah. Ya. Najis hukumiyah. Ya. Ya, jadi misalnya seorang setelah buang air kecil atau buang air besar, maka dia berhadas. Istilahnya adalah hadas. Ya. Baik. Kemudian sarana pokok untuk menghilangkan najis adalah air. Ya. Asal atau asal zat yang digunakan untuk menghilangkan najis yaitu air. Ya. Ini adalah pokok utama ya. Atau zat utama untuk menghilangkan najis itu adalah air dan dia tidak bisa dihilangkan dengan selain air. Menurut ulama Syafi'iyah, sesuatu yang najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air saja. Karena air adalah alat dasar untuk bersuci berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a layutahhirakum bih." Dan dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk mensucikan kalian dengannya. Ya, jadi ayat ini merupakan dasar bahwasanya bersuci itu ya alatnya adalah air, menghilangkan hadas, menghilangkan najis itu alatnya adalah air. Setelah itu kita masuk ke poin berikutnya tentang pembagian najis. Pembagian najis berdasarkan tingkatannya. Najis terbagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kekotorannya. Ya, ini berdasarkan tingkat kekotorannya dan juga cara mensucikannya. Karena setiap tingkatan ini cara mensucikannya berbeda-beda. Yang paling berat adalah najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis anjing, ya, air liurnya, atau segala sesuatu yang berasal darinya, seperti air liur, kotoran, atau bagian tubuhnya, ya, termasuk dagingnya atau jeroan-jeroannya, itu adalah najis mughaladhah. Ya. Baik. Kemudian jenis yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis yang ringan, yaitu air kencing bagi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Ya, berarti kurang lebih sekitar ya, 0 sampai 5 bulan ya, 0 sampai 5 atau 6 bulan. Setelah 6 bulan dia mulai mengenal makanan-makanan pendamping ya, maka dia sudah masuk ke tingkatan berikutnya yaitu najis mutawassithah atau najis yang sedang atau umumnya disebut najis saja ya. Yaitu selain dari najis mughaladhah dan najis mukhaffafah ya. Contohnya yaitu ya, air kencing orang dewasa, kemudian contoh yang lain apa? Kotoran manusia, bangkai hewan, ya, darah dan juga najis-najis yang lain. Ya. Itu adalah najis mukhaffafah.
Ya, jadi segala jenis najis selain dari najis anjing dan air kencing bayi laki-laki. Poin kedua tentang hal-hal yang ditetapkan sebagai najis berdasarkan dalil. Ya. Itu benda-benda yang dihukumi najis atau benda-benda najis. Ya, itulah poin kedua. Benda-benda yang ditetapkan syariat sebagai benda najis. Yang pertama adalah air kencing manusia, tinjanya, dan juga muntahannya. Semuanya adalah najis. Kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Baik. Untuk najis yang air kencing manusia tadi, tinjanya dan muntahannya, itu cara membersihkannya dengan disiram air. Ya, dengan disiram air atau dicuci seperti biasa sampai hilang. Adapun air kencing bayi laki-laki, maka caranya cukup dibasahi dengan percikan air tanpa dicuci secara menyeluruh. Ini alal akol, ya, alal akol atau minimal. Kalau dicuci secara total seperti mencuci yang lain, maka itu tentu saja lebih baik, ya, lebih afdol. Ya. Maksudnya di sini ya cukup dibasahi dengan percikan tanpa dicuci itu adalah minimalnya, ya, minimalnya saja, ya. Minimalnya saja. Maksudnya ketika hal tersebut dilakukan itu sudah membuat pakaiannya menjadi suci, ya. Namun umumnya ya kita semua ya para ibu-ibu ya biasanya kalau membersihkan ya baju-baju bayi ya seperti biasa dicuci ya digosok, dibilas dan semacamnya. Dan itu tentu saja lebih afdol. Baik. Sedangkan air kencing bayi laki-laki yang sudah makan makanan dan air kencing bayi perempuan dihukumi sama seperti air kencing orang dewasa, yaitu wajib wajib dicuci. Baik. Kemudian yang kedua, hal-hal yang ditetapkan sebagai najis adalah darah. Darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan. Ya. Darah yang mengalir dari hewan ketika disembelih. Ya, ketika disembelih, ya, maka darah yang mengalir tersebut itu adalah darah najis. Ini adalah najis, ya. Namun darah yang tersesat dalam daging dan pembuluh darah itu tidak atau dianggapnya suci. Ya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Au daman masfuha," atau darah yang mengalir. Artinya yang diharamkan adalah darah yang mengalir ketika disembelih saja. Adapun yang masih tertinggal di daging, di urat-urat ya, atau kalau di ayam itu di sekitar sayapnya, di ketiaknya, maka itu dianggap suci ya. Atau ma'fu, dimaafkan. Baik. Kemudian benda najis berikutnya adalah air kencing dan kotoran semua hewan yang tidak halal dimakan seperti kucing, tikus, ya, maka itu semuanya najis, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Harimau, ya, kemudian ya hewan-hewan lain yang tidak boleh dimakan, maka itu semuanya najis. Baik, air kencing hewan atau kotoran hewan yang tidak dimakan. Ini menurut mazhab Hambali, ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, semua kotoran, semua air kencing itu najis. Bahkan ya, hewan yang halal dimakan sekalipun, kotorannya pun juga najis. Namun dalam mazhab Hambali, ini perbedaan pendapat. Mazhab Hambali, hewan yang boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Memang kotor atau memang kita jijik, namun tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Artinya mungkin kalau kita ya sholat, ya, kemudian nggak sengaja di jalan kita menginjak kotoran ayam, ya, yang kering, ya, yang kering, dan kita nggak kerasa, ya, kemudian kita sholat dengan adanya apa namanya debu-debu kotoran tersebut, ya, baru kemudian kita sadar setelah selesai, ya. Setelah selesai sholat, oh ternyata tadi menginjak kotoran ayam yang kering. Maka dalam mazhab Hambali itu sholatnya sah, ya, sholatnya sah, dan karena kotoran ayam bukanlah najis. Kotoran ayam bukan najis. Tapi kalau kotoran yang hewan-hewan yang uh, tidak boleh dimakan, maka itu najis. Baik. Kemudian yang keempat, dari benda-benda najis yang ditetapkan oleh syariat adalah bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, ya. Illa ayyakuna maitah, kecuali jika itu bangkai.
Ini tentang hal-hal yang diharamkan. Pengecualian ya, dari bangkai-bangkai yang najis adalah bangkai ikan dan belalang. Ya, ikan ya itu tidak najis. Belalang atau tidak najis. Dan juga bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ya. Seperti lalat. Ya. Ini dikiaskan atau dianalogikan dengan belalang. Belalang itu dia tidak najis karena nggak ada darahnya. Maka segala serangga yang tidak ada darahnya, kalau dia jadi bangkai, itu pun tidak najis. Lalat, ya, nyamuk, ya, semut, yang nggak ada darah mengalir di situ, maka itu tidak najis. Misalnya ya, contoh kasus ya, seorang sholat, kemudian dia